Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM 862312020080. Mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Yang kedua yaitu pengertian kebijakan pendidikan, merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu pengertian isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi. Maka dapat disimpulkan bahwa isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan. Pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Ada dua kekuasaan, yaitu pertama kekuasaan transformatif yang dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain. Kedua yaitu kekuasaan transmitif, yaitu terjadi karena proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Meta-analisis dan isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan mengenali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh, sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Kelebihan meta-analis menurut King dan Junhe 2005. Yang pertama, meta-analis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antara penelitian dengan baik. Adanya perbedaan hasil antar penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data, sedangkan review literatur lainnya, seperti metode naratif atau fokus pada kesimpulan dan berbagai macam studi. Yang keempat yaitu meta-analisis fokus pada efek size. Yang kelima yaitu meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukan. Adapun tujuan meta-analisis, penelitian meta-analisis secara lebih sederhana dan mencakup poin-poin penting dalam pengertian para ahli yang telah dijabarkan adalah sebuah analisis dari sejumlah hasil penelitian dalam masalah sejenis dengan merangkum hasil-hasil penelitian tersebut secara kuantitatif. Penelitian meta-analisis ini memiliki tujuan yang pertama untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan, kedua untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji, yang ketiga untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis, keempat untuk memperoleh estimasi, yang kelima melakukan inferensi dari data dalam sampel ke dalam populasi, baik dengan hipotesis maupun dengan melakukan estimasi atau perkiraan berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Selanjutnya yaitu langkah-langkah meta-analisis. Yang pertama yaitu menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Pencarian literatur penelitian dapat dilakukan secara manual ataupun melalui situs-situs internet. Ketiga, melakukan perhitungan efek size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap efek size. Yang keempat, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas.
effect size dalam model pada tahap ini. Jika teridentifikasi adanya heterogen effect size, maka lanjut ke langkah E. Namun, jika tidak teridentifikasi adanya heterogen effect size, maka menuju ke langkah F. Selanjutnya, analisis variabel. Selanjutnya yaitu analisis variabel moderator. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analis.